Alangkah bijaknya ya Presiden B.J. Habibie ketika baru pertama sehari dari presiden yang dipanggil jaksa agung. Apa kata Pak Habibie? Bebaskan semua tahanan yang berbeda pendapat, yang tahanan politik dan sebagainya. Kenapa? Karena penjara hanya untuk para kriminal, bukan orang yang berbeda pendapat. Ini seorang negarawan yang luar biasa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sendirian beres itu, segala kezaliman beres. Dengan siapa? Dengan satu orang sekualitas tauhidnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sendiri. Belum ada Nabi Allah Ishak, belum ada Nabi Allah Ismail, sendirian. Ini saya cerita cuman 3 besar ulul azmi ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam udah berdua dan dibantu dengan beberapa Bani Israel. Udah berdua. Siapa dia? Nabi Allah Harun untuk menguatkan Nabi Musa. Coba saya minta Bapak Ibu sekalian berpikir mantik bayan logika di sini. Ya, Nabi Ibrahim sendiri beres. Nabi Musa dengan Nabi Harun gitu loh, untuk memberesin Bani Israel dan Mesir. Giliran Nabi Isa bersama kaum Hawari, jumlahnya 12 orang. Perhatiin. Sekali lagi saya ulangi biar Bapak Ibu sekalian mencerna dengan mantik bayannya. Nabi Ibrahim sendirian, beres. Kezaliman tumbang sama Nabi Ibrahim sendiri. Gitu. Inni ja'iluka linnasi imaman. Allahu Akbar. Allah sematkan kalimat itu kepada Nabi Ibrahim. Giliran Nabi Musa ajak Nabi Harun. Gitu. Giliran Nabi Isa ajak kaum Hawari, man ansari ilallah, kata kaum Hawariyun. Ya, kata Nabi Isa kepada kaum Hawari. Kaum Hawari berkata, nahnu ansarullah, kami ini penolong-penolongmu. Jumlahnya udah 12. Giliran Nabi Muhammad berapa? Berpikirlah ke situ. Giliran Nabi Muhammad bersama para sahabatnya semua. Kekuatan yang dihadapi Nabi Muhammad ini kekuatan suku yang berkumpul, semua suku yang berkumpul, para pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar berkumpul, nggak seimbang. Karena tahu Nabi Muhammad nggak seimbang, maka Nabi Muhammad baiknya mengalah dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pun Allah alam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah zaman, Pak. Sampai di sini sudah mulai ya, udah mulai masuk ke inti. Maka kalau Nabi Ibrahim sendiri, kalau Nabi Musa bersama Nabi Harun mulai ajak temenan, kalau Nabi Isa mulai ajak kaum Hawarid, maka Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya, bahkan diskusi. Nabi Muhammad SAW bukan penentu mutlak, padahal Rasulullah loh. Perang Khandaq diskusi, perang Uhud diskusi. Nabi maunya bertahan di dalam kota. Sahabat Hamzah, Sa'ad, kayo kita hadapin di Uhud, jadi perang Uhud. Ketika Romawi gila-gilaan mengirim pasukan bersatu dengan kafir Quraisy dan Yahudi, hampir-hampir nyaris tak ada perlawanan, bikin parit atas usul Salman Al-Farisi. Sekali lagi tolong dicerna. Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Musa udah ajak Nabi Harun, Nabi Isa mulai ajak kaum Hawari, Nabi Muhammad ajak para sahabatnya. Sekarang kita mau sendirian. Paham ya maksudnya ya? Maka kekuatan doa di setiap masjid mesti ada seperti ini. Jadi bukan cuma kajian. Maka di Masjid Ittihad ini insya Allah lengkap. Selain kajian, mengkaji sejarah, juga dalam waktu-waktu tertentu kita zikir. Dan barusan kita zikir Ratib Al-Haddad. Tujuannya biar di rumah diikutin di hari Senin.
Di hari Rebo, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, Selasa kita kemari lagi. Maka mesti begini Pak, supaya umat Islam kembali berjaya, supaya persatuan kembali dikuatkan, supaya persatuan kesatuan tetap ada di bumi Indonesia, nggak ada lagi yang bermusuhan. Beda pendapat boleh, jangan musuhan. Maka insya Allah dengan kekuatan doa Allah teteskan itu loh, hati-hati yang berselisih menjadi bersih dan menjadi menyatu. Berbeda tuh nggak apa-apa, musuhan itu jangan. Berbeda tuh boleh, musuhan tuh jangan. Alangkah bijaknya ya Presiden B.J. Habibie ketika baru pertama sehari dari presiden yang dipanggil Jaksa Agung. Apa kata Pak Habibie? Bebaskan semua tahanan yang berbeda pendapat, yang tahanan politik dan sebagainya. Kenapa? Karena penjara hanya untuk para kriminal, bukan orang yang berbeda pendapat. Ini seorang negarawan yang luar biasa. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya hanya mengulang kata-kata Pak Habibie agar tidak ada kerusuhan, agar tidak ada perpecahan, agar tidak ada keterbelahan. Jadi apa relevansinya yang saya bicarakan? Enggak ada, cuman kebetulan ingat aja Pak Habibie ngomong begitu. Jadi kembali jamaah sekalian, mari kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang katanya ramah tamah, yang katanya punya keadilan sosial yang sangat tinggi untuk sebagai seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan kita saat ini tinggal doa, Pak. Kalau ini kita tinggalkan, wallahu alam bisawab. Ingat cerita Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak berhasil ya, melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Karena apa? Karena umat Islam meninggalkan sunnah. Ini udah berkali-kali saya sampaikan. Kekuatan umat Islam itu berbanding lurus dengan penegakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Islam meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, seketika itulah kekuatan lemah. Ketika umat Islam memegang sunnah Nabi Muhammad, seketika itu kekuatan itu terjadi. Bayangkan meninggalkan siwak doang, umat Islam tak mampu melawan penindasan bangsa Romawi. Coba bayangkan ini, hanya meninggalkan siwak, umat Islam nggak mampu mengalahkan Romawi. Terus sekarang hanya turun ke jalan dan berteriak Allahu Akbar gitu, nggak menghidupkan sholat sunnah di rumahnya masing-masing, nggak menghidupkan zikir malam, nggak menghidupkan tahajud bersama anggota keluarga, nggak memperbaiki terus wudhunya, nggak menambah terus jumlah anak yatim yang dipeliharanya, terus kemudian menyalahkan orang sana sini, kita ditindas terus menyalahkan orang, kita disakiti terus menyalahkan orang lain. Sebaiknya mari kita berkaca diri jamaah sekalian. Berulang kali saya katakan siwak. Ini contoh kecil gitu loh. Adakah di kantong antum sekalian mengantongi siwak? Ya sederhana loh Pak. Sederhana siwak. Ya. Di saat yang seperti ini, maka kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW ketika sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ketika zaman sudah hancur, apabila Haman sepeninggalanmu ya dipimpin oleh pemimpin yang zalim, apabila, saya bacakan hadis loh ya, apa kata Nabi? Tunaikan kewajibanmu. Tuntut hak enggak? Tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Rasulullah. Luar biasa. Beliau dengan visionernya yang sangat luar biasa mengatakan itu kepada kita. Tuntutlah, ya tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah, bukan kepada penguasa. Jadi hak kita diganggu, mintanya kepada Allah, bukan kepada penguasa. Jadi itu cara yang paling baik. Kita diganggu misalnya, tuntutnya mintanya kepada Allah, ya Allah, begitu. Nengoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentrem ya.
adem ya. Rasulullah dahsyat ya. Itu yang kita jalankan Pak Ibu sekalian. Adakah di antara kita masih membacakan hadis di rumah? Dari mana tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari situ, Pak. Dari situ. Ingat, mohon Bapak Ibu sekalian ingat, kejayaan Islam itu berbanding lurus dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mulai meninggalkan sunnah, maka itulah detik-detik umat Islam hancur binasa. Saat ini kita merasakan hal itu jamaah sekalian. Maka ayo segera kembali kepada Allah, meluruskan tauhid, mencintai semua saudara, mencintai sebangsa setanah air, memaafkan mereka, kembali bersatu, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tunaikan semua kewajiban. Kalau hak jangan minta, jangan nuntut, mintanya kepada Allah. Maka itulah sebaik-baiknya jalan menyikapi situasi sekarang ini. Mau ngapain lagi Pak? Salah dikit ditangkep, salah dikit ada yang laporin. Yang laporin sama-sama saudara orang Islam juga. Demen gitu loh saudaranya susah, demen gitu saudaranya dipanggil, demen gitu saudaranya dipenjara, demen banget ngelaporin. Coba gimana? Jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang barusan kita doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sekarang baru waktunya saya membahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diawali dengan surat Al-Fatihah yang kita udah tahu, kemudian ayat kursi untuk perlindungan diri, dan kemudian amanah Rasul, dan kemudian la yukallifullahu nafsan, yang di dalamnya ada doa fansurna 'alal qaumil kafirin. Biasanya kalau tidak di forum saya sering menambah fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil fasiqin, fansurna 'alal qaumil jahilin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil musyrikin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Biasanya begitu. Ya Allah, tolonglah kami dari orang yang kafir, tolonglah kami dari orang yang fasik, tolonglah kami dari orang yang musyrik, tolonglah kami dari orang yang munafik, tolonglah kami dari orang yang hasad, yang dengki. Lalu iringi dengan a'udzubika minal ghalabati din wa a'udzubika min qahri rijal, a'udzubika min qahri rijal, a'udzubika min qahri rijal. Aku berlindung padamu dari jahatnya, dengkinya orang-orang itu. Kemudian baca suratul Falaq 3 kali, baru lanjutkan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir. Subhanallah bihamdi, subhanal azim. Siapa yang baca ini 100 kali, hadisnya 100 soalnya. Allah ampuni semua dosanya di hari dia seperti buih di lautan. Dan siapa yang baca ini, Allah Subhanahu wa taala tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sering membaca surah bihamdi subhanal azim. Rabbana waghfir lana tub alaina innaka tawwabur rahim. Mohon taubat kepada Allah sebelum kita masuk ke doa. Taubat dulu ya. Dan ini sering diiringi dengan ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. Lanjut lagi sholawat. Baru berlindung auzubillahi kalimat tamam min syarri ma khalaq. Berlindung pada Allah dari kejahatan makhluk. Lalu berlindung bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un. Enggak ada yang bisa memberikan kemudaratan ya di bumi dan di langit ya, dan Allah Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala sama wa samil alim. Raditna billahi rabban wa bislamin nabiyya. Ini siapa yang membaca billahi rabban wa bislamin nabiyya, apabila dia mati Allah dalam keadaan redha ya, dan Rasulullah dalam keadaan redha. Bismillah walhamdulillah wa khairu wasyarru bi masyiatillah. Berlindung pada Allah dengan nama Allah ya. Amanna billahi wa min akhir, tubna ila Allah, kembali bertobat kepada Allah. Ya Rabbana wa muhazikana minna sama, ya dzal jalali ikram minna Islam, minta wafat dalam keadaan agama Islam. Ya qawi ya matin ikfisaraz zalimin. Nah, ini biasanya disambung dengan solawat ya, dengan solawat Allahumma shalli ala Muhammad gitu sebagai istirahat. Kemudian aslalul umur muslimin, semoga Allah memudahkan urusan orang-orang muslim ya. Ya Ali ya Kabir adalah, ini susunannya cantik sekali ya. Ya Aliyu ya Kabir, wahai yang maha tinggi, yang maha besar. Ya Alimu ya Qadir, wahai yang maha alim, yang maha qadir, maha kuasa. Ya Sami'u ya Basir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat. Ya Latif ya Khabir, yang maha lembut. Jadi ini ketika kita baca ini kita niatin, konsentrasinya itu niatin kepada siapa? Ya pada jalan tutup astagfirullah la ilaha illallah Muhammadur. Nah, tadi saya sisipkan
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sambungan dari cerita yang kemarin. Ingat ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau perlu 100 kalau sendirian, 100 kali. Supaya terjadi apa yang tercantum dalam hadis Nabi apabila ada orang yang jahat. Hadirin, hari ini memang kita nggak banyak bahas sejarah. Kita besok Selasa depan kita ketemu lagi. Tolong ini dilazimkan. Handphone ini yang kembali menjadi viral, yang saya katakan senjatamu tuh Samsung, viral di mana-mana. 3 orang kiai menegur saya dengan mengatakan ya sesuatu yang sangat nggak enak didengar lah. Menegur saya bilang apa salah saya kiai? Saya cuma mengatakan hari ini kita perang opini, bukan kepada pemerintah, bukan kepada para buzzer yang selalu menjelek-jelekan ulama. Ya kita mesti lawan, nggak boleh diem, Pak. Ulama dikatain, kita bilang jangan begitu Pak, gitu. Ulama dihina, bilang apakah itu ada dalam ajaran agama kalian? Kok ngata-ngatain ustadz dan kiai gitu? Muka Habib Rizik diganti sama babi, terus diam gitu? Jangan, bilang saudaraku itu penghinaan gitu. Apa salah beliau kepadamu? Tanya aja begitu, ajak diskusi baik-baik. Kalau ternyata orang Islam yang melakukan itu, dan banyak orang Islam yang melakukan itu, katakan apakah ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Gituin aja. Jangankan Habib Rizik, jangankan Fir'aun, Nabi Musa, mana ada kalimat Nabi Musa yang ngata-ngatain Fir'aun? Mana coba? Ada? Nggak ada. Namrud biang keroknya orang. Adakah Nabi Ibrahim ngata-ngatain Namrud? Nggak ada. Lantas kamu, siapa kamu ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain Habib, ngata-ngatain kiai? Siapa kamu? Gituin. Itu yang saya maksud perang opini. Ini diviralkan, digandengkan dengan saya lagi ngejek para buzzer itu loh, dengan handphone yang banyak, digandengin. Begitu digandengin, diviralkan di sosial media. Panggil lagi. Sampai kapan kita begini? Ya Allah ya Rabbi. Panggil lagi. Ya kali ini yang manggil bukan polisi tapi beberapa kiai lah. Mesti kasih penjelasan. Buang waktu, bukan kiai, itu udah lama kejadian yang saya jelasin lagi. Dan yang dimaksud perang opini itu kiai namanya itu dijelek-jelekin. Maka kita mesti bela. Masa begitu doang dipotong segitu? Kita mesti perang dengan perangai muka yang penuh kebencian. Haikal Hasan menyuruh perang. La haula wala quwata illa billah. Apa nggak capek kita diginiin terus? Udahlah, aku jadi curhat deh tuh. Hadnallahu wa iyyakum ajma'in.